Oke, di sini tutorial UAS ya. Seperti kalau misalnya kelas book agak chaos sebenarnya sih kalau buat UAS ini. Karena cukup banyak yang perlu dihitung dan agak repot juga. Tapi ya nggak tahu selama ini sih nggak pernah kelas book sih kayaknya. Kecuali UTS. UAS itu biasanya open book. Nah, tahun lalu itu kebetulan ada dikasih standar gitu satu hari sebelum sama bapaknya sebelum UAS. Nah, tahun lalu itu ada tentang desain penamaan trase, terus hukum horizontal, hukum vertikal, serta desain lanjutan. Ini soal sebenarnya tipikal tiap tahunnya, cuma ya tadi sekali lagi agak banyak. Jadi intinya di sini ada peta kontur yang nggak pernah ganti tiap tahunnya sama terus. Terus pada sebuah segmen jalan dicanangkan ada tiga alternatif titik PI yang menghubungkan A sama E. Jadi nanti kita bisa pilih mau dari A ke B dulu atau mau dari A mau ke C baru ke E atau dari A ke D baru ke E. Nah, secara horizontal setelah titik A itu bakal lurus di setelah titik E sama sebelum titik A. Kemudian secara vertikal bakal mendatar selepas titik E dan sebelum titik A. Terus jenis tanahnya sama, jadi gak bakal ngaruh banyak. Lalu segmen jalannya merupakan jalan tol antara kota, 4 lajur 2 arah. Terus medannya pegunungan. Terus data tersisa sebagai berikut. Ya, ini nanti ada data jaraknya nah, untuk masing-masing apa bagian segmen trasenya. Jadi misalnya nanti pilihnya dari A mau ke B dulu baru ke E, berarti nanti ini tambah ini. Terus sudutnya ya ini ada untuk tiap pilihan dikasih sudut berapa. Lalu ini ada si apa eh, apa namanya ini Pro- profil existingnya dikasih. Terus nanti dikasih juga elevasi muka tanah asli terase. Jadi ini buat ngebantu ngebaca grafiknya ya. Jadi nggak usah repot-repot ngebaca grafik ada di sini nilai. Terus yang pertama itu tentukan lulusnya kriteria perancangan. Ya ini ya ada tinggal kriteria perancangan doang. Cuma kalau yang tahun lalu itu agak repot karena kriteria perancangannya nggak dari PM atau peraturan menteri gitu. Jadi kayak kita harus cari dalam standar itu dan itu kayak scatter banget, scatter di berbagai halaman. Jadi kayak harus bolak-balik gitu buat nyarinya. Terus gambarkan foto komen vertikal, dilengkapi sama elemen, dimensi. Terus pakai lebar median minimal. Terus pilih satu analitik yang menurut Anda terbaik. Nah, ini nanti penilaian secara engineering judgment. Lalu buat langkah horizontal di PI, ya ini tinggal ngitung SCS saja. Ini udah dikasih langsung di SCS ya. Jadi jangan jangan nggak usah ngitung pakai FC atau pakai SS lagi, langsung aja SCS. Terus ditanya berapa jari jahit terbesarnya, ya ini standar. Tuh. Lalu tentuin lokasi PVI 1 di titik yang diketahui elevasinya dan PVI 2 itu di E. Kemudian tentuin stationing PVI 1 sampai PVI 2 beserta elevasi tanah aslinya dan seterusnya. Terus nanti ada tentang perkerasan di sini. Nah, itu makanya kemarin tugasnya ada perkerasan. Nih, biar sekalian nanti tahu itu. Terus ini sebenarnya di soal itu tulisnya bapaknya tulisnya tuh lentur, perkerasan lentur. Cuma ini kan beton ya. Beton itu kan nggak lentur ya, tapi kaku harusnya. Nanti cari berapa sih elevasinya di PVI 1, PI sampai PVI 2. Terus dari hasil desainnya itu eh, disuruh nyari perkiraan kecepatan truk di ujung landai atau titik E. Jadi kan dia nanti bakal nanjak ya. Kalau dari EPA itu konturnya nanjak. Nanti itu kita cari berapa sih pengurangan kecepatannya untuk si truk tersebut. Lalu apakah perlu lajur pendakian atau enggak disuruh jelasin. Dan kalau nah ini tadi disuruh juga buat emergency ekstrem atau lajur darurat yang kayak di kuis kemarin itu. Nah, terus disuruh tentuin jenis sama dimensinya. Lalu menggambar sketsa lokasi lajur darurat pada gambar alignment horizontal yang sudah dirancang. Itu buat soalnya. Untuk bahasan yang nomor satu, saya desain dan penampilan terase. Ini kayak ya waktu itu aja. Jadi standarnya pakai ya, aku kasih lihat. Nah, ini standar yang dikasih sama bapaknya waktu Hamin satu UAS banget. Jadi kemarin, tahun lalu tuh pakai yang ini standarnya. Nah, sini tuh
Ya cukup lengkap. Cuma untuk kriteria perancangan sangat scattered. Oke, kembali lagi ke bahasa. Nah, di sini misalnya terkait dengan fungsi jalan, itu kolektor. Ini tuh pakai sebenarnya asumsi ya. Terus ini ada di halaman 9. Nih. Terus konfigurasi dikasih soal, nanti dari konfigurasi bisa dapat berapa sih kecepatan rencananya untuk asumsi yang ada di atas juga sebenarnya. Ini di halaman 13. Terus seperti kasih normal di halaman 20 dan seterusnya. Ya, ini sangat bolak-balik dan merepotkan sebenarnya dibandingkan kalau pakai yang peraturan menteri seperti tahun-tahun sebelumnya. Terus ini sebenarnya yang penting tuh yang sampai lebar ruasnya aja. Kalau yang di bawah ini ya buat tambah-tambahan aja sih. Tuh. Ini juga tambahan. Kalau misalnya mau ditambah lagi silakan nanti tinggal dicari aja pada standar tersebut kalau misalnya disuruh pakai itu. Tapi kalau misalnya nggak disuruh pakai itu ya jangan pakai itu sebaiknya sih karena sangat akan merepotkan kalian. Tuh. Terus potongan melintangnya seperti ini. Ini sebenarnya aku belum masukin dimensinya ya. Tapi tadi tinggal disesuaikan aja sama yang di kriteria perancangan ini. Kan ada lebar, lebar lajur, lebar bawah dalam, lebar luar, terus median, remaja, ruasnya. Nah, itu tinggal dimasukin aja ke gambarnya. Ini di sketsain gitu. Seperti ini dari standarnya di halaman 17. Lanjut ke pemilihan trase. Nah, ini aku milihnya trase ABE dengan pertimbangan di bawah ini jarak tempuh nggak terlalu pendek, tapi ini juga nggak terlalu panjang. Totalnya itu 510 meter. Terus sudut tikungannya nggak terlalu kecil sehingga kenyamanan pengguna tetap terjaga. Kalau misalnya kecil kan sudut tikungannya nanti bakal lebih tajam tikungannya. Terus kemiringan vertikal ABE cenderung lebih landai dibandingkan yang lainnya. Sama evaluasi tanah aslinya itu cukup mendukung untuk mendapatkan degradasi timbunan yang minimum. Ini sebenarnya secara kualitatif ya, sangat engineering sense. Jadi silakan dipilih berdasarkan engineering judgment masing-masing. Kalau misalnya kalian mau pilih yang lain, rasanya nggak apa-apa juga. Karena tahun sebelumnya juga pilihnya yang lain. Tapi kalau aku sih pilihnya ABE. Ya, silakan kalau mau diganti-ganti. Itu untuk nomor satu ada yang mau tanya dulu nggak? Tunggu sampai 14. Oke, belum ada ya. Kita lanjut dulu. Nomor dua, ini kayak UTS. Lengkung horizontal. Nah, di sini dia kan tadi udah langsung suruh pakai SIS ya. Nah, itu tuh, ini tuh tabel dapat dari halaman 38 di standarnya itu. Terus nanti didapat radius optimum itu 300 meter. Nah, nanti proses perhitungannya sama banget kayak UTS. Tinggal dihitung aja kayak gini. Nanti ya dapat lah itu nanti hasilnya berapa. Tadi kan 4 lajur 2 arah. Terus PR rencananya 80 km per jam. Nanti dapat LS 97, R 300. Langsung masukin ke sini. Nanti dapat eh, si jangan lupa dicek sama si apa D ini itu panjang segmennya, panjang segmen satu sama panjang segmen 2. Pokoknya nggak boleh lebih dari itu si TS-nya. Terus soal tadi itu udah dikasih tahu juga di soalnya kalau setelah TS itu bakal lurus. Jadi nggak boleh tikungannya melebihi itu. Nanti dapat L totalnya sekian, 384,98 meter. Nah, ini contoh lokasinya ya. Terus dapat jari-jari terbesarnya 300 meter, panjang lengkung total 384,98 meter. Terus sebagai lokasi tase ini tuh 39,7. 39,7 itu dapat dari si nah, nah, ES ini. Jadi ES itu pergeseran center line-nya ini. Itu ES. ES itu yang ini. Jadi 39,7 meter dapat. Artinya si PI-nya itu dari jarak dari PI ke center line si
pusat tikungannya itu adalah 39,7 meter. Lalu stationing titik pentingnya ya sebagai berikut. Ini tinggal dihitung aja ya. Sama banget kayak di UTS. Oke. Ya mungkin yang itu nggak ada pertanyaannya karena sama banget kayak UTS. Lanjut ke lengkung vertikal. Nah ini yang agak panjang hitungannya karena manual. Ini aku milihnya langsung PVI 1 pada titik A. Jadi pada STA 0 tambah 00,00 supaya nanti lebih gampang. Karena dia kan nggak ngebolehin juga apa dia dia nggak bilang juga di soal bahwa nggak dibolehin milih titik A. Jadi aku pilih titik A aja supaya gampang dapetnya. Terus elevasinya itu 100 meter pas di titik A itu. Lalu PVI 2 itu pada titik E stationing. Stationing itu stationing yang tadi ya yang dapat dari si tikung horizontal itu. Nah ini titik akhir ini. Terus elevasinya 120 meter tadi. Karena tadi kan setelah ya tadi ada di peta konturnya sih bisa dicek bahwa ini 120 meter. Lalu pengecekan dilakukan untuk landai maksimum di halaman 50 ada tuh di standarnya dan panjang landai kritis halaman 51. Nah, di halaman 50 itu kelandaiannya eh, sorry hasil hasil perhitungan kelandaiannya itu tinggal perbedaan tinggi per perbedaan jaraknya. Jadi dapatnya 4,129%. Sementara untuk batas landai maksimumnya itu sebesar 6%, berarti masih aman. Lalu panjang landainya itu eh, tinggal di itu aja ya, apa pakai Pitagoras, delta x kuadrat tambah delta z kuadrat, itu dapat tuh berapa panjang landainya. Nah ini dapatnya oke. Ini sebenarnya harusnya pakai yang enggak segini. Pendapatnya itu kan kita pakai pas landai 5% ya. Karena di tabelnya itu adanya cuma yang 5% sama 6% kalau nggak salah buat yang 80 km per jam kecepatan rencananya. Sementara kita dapatnya kan 4,129%. Ini nggak ada di standar gitu. Kalau di ekstrapolasi juga kurang cocok karena dia trennya nggak linear buat yang standar panjang landai. Jadinya kita pakai yang bulatan ke atas di 5% supaya konservatif. Tapi sebenarnya kalau pakai yang grafik yang di PPT, yang biasanya kalian pakai buat tentuin panjang kritis itu, panjang landai kritis, ini sangat berbeda ya sebenarnya nilainya. Nilai maksimumnya ini. Jadi eh, kalau nggak disuruh pakai yang standar itu ya sebaiknya pakai yang grafik yang di PPT aja karena yang di standar itu ada beberapa yang salah sih di standar itu. Mungkin ini salah satu yang salah ya, mungkin ya. Nah ini ya udah kalau udah oke dua-duanya ya udah lanjut. Ini ada contoh apa namanya tampak si apa namanya si panjang kelandaiannya sama ini hasil perhitungannya. Di PV1 tuh cekung karena kan awalnya dia mendatar dulu dari sini ke sini mendatar, lalu baru naik, habis naik nanti mendatar lagi. Berarti sini kan cembung ya. Tuh, sini cekung, sini cembung. Oke, lanjut. Lalu gradien statik E tadi kan dikasih soal bahwa dia tuh bakal nggak naik lagi ya, atau lurus. Jadi 0%. Pasti tetap 120 meter jadinya. Nah, sementara gradien sebelum titik E itu sebagai berikut. Nah, ini tuh sih ya sama aja kayak tadi, cuma ini nggak dimutlakin bedanya. Tadi kan dimutlakin supaya bisa dicek ke si batas kelalaian maksimumnya aja. Tapi sama aja sebenarnya. Kebetulan hasilnya sama-sama positif ya, karena ini emang nanjak. Tuh. Terus untuk yang C, eh, itu kita disuruh ngitung terkait dengan apa ya? Oh, disuruh ngitung stationing akhir lengkung kedua. Jadi kapan sih lengkung kedua itu bakal berakhir? Atau lengkung di PVI yang E itu kapan dia ujung apa di mana sih ujungnya? Ujung ujung setelah stationing terakhirnya itu. Nah, diperoleh nilai S besar 120 meter. S ini jarak apa ya? Pertimbangan jarak pandang henti kalau nggak salah. Jadi itu harusnya kan ada SSD sama PSD ya, atau passing side distance. Cuma yang di standar itu cuma adanya SSD doang dan itu pun nggak ada kontrol desain atau K-nya itu. Jadi kita pakainya yang SSD doang. Ini ada di halaman 24. Jadi asumsikan sama untuk lengkung cekung dan jembung.
Sebenarnya di nomor yang C ini belum disuruh ngitung yang cekung. Cuma ya dihitung aja karena di nomor berikutnya itu ada tentang yang cekung juga. Jadi biar kalian maksudnya ini. Di sini panjang lengkung cekungnya eh, dihitung ya ini sebenarnya sama banget kayak yang di Tubes. Jadi pertama itu nyari pesan perubahan kuadran relatif. Ini tuh yang si A. Nah ini. Jadi kita pakai pesanan yang sesudah dan pakai pesanan gradien yang sebelum. Nanti dapatnya segini. 4,129. Sebenarnya dalam persen, cuma persennya dihilangin aja. Lalu asumsi eh, dengan asumsi bahwa S kurang dari L, nanti pakai rumus yang ini. Kalau misalnya mau diasumsi di awal S lebih dari L, ya beda lagi rumusnya kayak yang waktu tubas itu. Nanti dicek lagi hasilnya ini apakah benar nggak S benar nggak L-nya itu lebih dari S atau S kurang dari L. Kalau benar ya udah nggak usah dihitung lagi buat yang persamaan satunya lagi. Habis itu lanjut ke pertimbangan passenger comfort. Jadi di lengkung cekung itu ada pertimbangan passenger comfort juga. Kalau di standar itu kebetulan ada juga ya. Yang nggak ada itu tentang SSD, PSD, passing set distance itu nggak ada di standar itu. Nah ini langsung dimasukin aja. Ini sama banget kayak yang di Tubas, apa samanya juga. A1 kali kecepatan rencana kuadrat per 395. Nanti dapat 66,904 meter. Nanti kita pilih yang paling maksimum dari antara ini sama yang ini. Berarti kita pilih yang atas ya. Berarti LV atau panjang lengkung vertikal terpilihnya itu 109,224 meter. Tuh. Ini pertimbangan jarak panjang. Sebenarnya ada juga terkait dengan headlight distance ya atau apa itu. Ya, ini intinya jarak pandang lintasan di bawah. Itu nggak diperhitungkan karena kita nggak punya data terkait kebebasan vertikal atau itu disimbolkan dengan C. Itu nggak ada datanya, jadi kita nggak ngitung. Kalau datanya sih harusnya dihitung karena ada juga persamaan di standar itu. Lanjut ke yang cembung sama kayak tadi A2-nya ya sama aja ini. Lalu eh, dengan asumsi S kornet dari L masukin persamaan nanti dapat. Jangan lupa ini persamaannya beda ya. Hati-hati. Beda sama yang di cekung. Jadi nggak sama. Lalu ini karena udah kurang dari karena udah lebih dari S berarti udah oke. Lalu berarti langsung dipilih aja ini. Karena nggak ada pertimbangan lainnya untuk yang cembung. Nah, habis itu bisa dihitung stationing akhir lengkung kedua. Jadi lengkung kedua itu bakal berakhir di STAPVI 2 ditambah dengan LV 2 per 2. Kenapa kayak gini? Karena si PVI 2 ini berada di tengah-tengah si apa ya, si panjang lengkungnya itu. Sama kayak di PI gitu. Jadi PI itu kan di tengah-tengah ya. Nah, sama PVI juga di tengah-tengah dari panjang lengkungnya itu. Makanya tinggal PVI stationing PVI ditambah dengan panjang lengkung per 2. Gitu. Dia tinggal nanti harus dapat segini stationing. Jadi dia pasti ada di luar eh, di luar yang tadi, di luar setelah titik E. Tuh. Karena tadi dimintanya seasoning akhir, bukan seasoning awal. Lalu dihitung elevasi desain jalan. Nah, ini yang ada XY itu. Jadi X itu panjang lengkung vertikal kedua. Dan mungkin aku biar jelas aku pakai headset. Jadi kalau di lengkung vertikal itu, walaupun kayak gini ya, tapi si LV-nya itu tuh yang ini. Jadi ini LV beda sama yang di horizontal. Kalau horizontal kan hitungnya yang ininya ya, si panjang lengkungnya. Tapi kalau yang vertikal itu yang ininya, yang bawahnya doang. Jadi proyeksi si lengkungnya itu. Nah, makanya tadi yang di sini kan bisa langsung ya, bukan nggak harus di modifikasi di kurva dulu untuk perhitungan stationingnya. X-nya itu LV 1/2, jadi dia tuh si PV1 kan ada di tengah-tengah lengkungnya itu ya. Berarti dia pasti proyeksiin dia ada di panjang lengkung vertikal dibagi dengan 2 atau di tengah-tengahnya banget. Berarti dia ada di 54,112 meter.
Lalu Y-nya itu, Y-nya tinggal dimasukin aja rumusnya. Nanti dapat segini. Tapi ini yang A-nya ini pakai persennya dipakai dimasukin nih. Tadi kan nggak dimasukin ya si persennya. Langsung aja nih kayak gini 4,129. Tapi kalau sini tuh harus dimasukin persennya 4,129%. Berarti 0,04129. Tidak dapat segini. Ini hati-hati banget nih. Soalnya ini sangat rawan salah untuk masukin nilai A-nya itu. Lalu elevasi jalannya itu karena ini adalah cekung ya. Berarti elevasi asli ditambah dengan Y. Tuh. Karena kalau secara gambarnya dia tuh misalnya kan kayak gini ya. Ini tuh apa namanya? Si profil desainnya misalnya. Itu kalau dibikin jadi cekung pastinya kayak gini. Berarti ini kan ada dia tuh naik bukan turun nih di sini. Ya, makanya di elevasi asli ditambah dengan Y. Kalau dicembung malah kebalikannya, dia bakal berkurang nanti aku tunjukin. Jadi dapatnya 100,564 meter. Terus disuruh juga ngitung berapa sih elevasi jalan di PI. PI itu yang si tikungan horizontal atau pusat tikungan horizontal. Nah ini tuh buat nyari ini sebenarnya agak repot juga ya. Karena kita harus nentuin apakah dia ada di dalam lengkungnya atau enggak. Kalau dia masuk ke dalam lengkungnya berarti perhitungannya eh, ya harus harus hitung XY itu lagi tuh. Harus hitung ini lagi. Nah, ini tuh harus dihitung lagi kalau misalnya dia masuk ke dalam lengkung vertikalnya. Jadi nanti ini nggak LV1 per 2, tapi nanti X-nya sesuai dengan X si PI-nya itu. Ini dari sisi akhir lengkung satu. Oh, sorry. Ini dicek dulu apakah dia di luar atau di dalam lengkungnya tadi yang aku bilang. Ngecek untuk kedua lengkungnya. Jadi kan tadi itu misalnya kan rasanya kayak gini ya. Ini tuh ngecek apakah dia termasuk. Nah, dia kan bakal kayak ini. Otomatis kan yang enggak yang di sini bakal kepengaruh ya. Yang di sini bakal kepengaruh sama lengkung yang sampai sini. Yang di sini juga bakal kepengaruh sama lengkung sampai sini. Nah, kalau yang di sini nggak kepengaruh, yang di tengah-tengah ini, yang nggak kena lengkung. Nah, di sini makanya kita cek berapa sih STA akhir untuk lengkung satu, atau yang di sini itu berapa sih di sini. Sama STA awal untuk lengkung dua di sini. Nah, ini kan dapat segini. Kebetulan STA PI-nya itu yang udah disesuaikan tadi, yang setelah dibikin lengkungnya, lengkung horizontal, dia tuh di C1. C1 itu kan pusat lengkung horizontalnya. Itu di 0 tambah 285,177. Berarti dia nggak berada di lengkung satu atau lengkung dua kebetulan ya. Jadi dia ada di tengah-tengah sini, makanya kita bisa hitung dengan mudah bahwa elevasi jalannya sama dengan elevasi asli. Artinya eh, nggak ada shifting si elevasi lengkungnya. Tuh, sorry, elevasi elevasi jalannya. Ini langsung aja ZA nah ini kita pakai perbandingan segitiga. Nah, ZA ditambah delta XPI per delta X total kali delta Z total. Ini kalian harusnya bisa ya. Ini anak SMP juga bisa. Di sini eh, tadi kan 100, sorry, 120 kurang 100 nih. Karena tadi kan ini tuh ini tuh titik A, ini titik E, ini PI-nya. Nah, berarti sisi ketinggian antara titik E dengan titik A adalah 20 karena 120 min 100. Sementara selisih si apa jarak delta X itu atau selisih jarak horizontal itu adalah 285,17, sorry, 484,355. Karena tadi stationing di sini itu di E itu adalah 484,355. Nah, kita tahu kan bahwa si C ini berada di 285,177. Jadi kita bisa pakai perbandingan segitiga. Berarti yang ini 285,177 per X sama dengan 48. Sama dengan 484,355 per 20. Jadi dapat hasilnya 111,776 meter. Gitu. Ini sangat menuntut logika ya. Jadi ya silakan berlatih yang banyak. Lalu bisa dihitung juga untuk PVI 2 berapa sih si elevasi jalannya. Ini sama aja kayak yang tadi yang pas di PVI 1. Bedanya adalah pas di sini elevasi jalannya tuh dikurangi ya, elevasi asli dikurangi Y.
karena dia tuh kan cembung. Kalau cembung itu ini bisa apa trust desainnya, sorry, profil desainnya ini profil yang dari Bekilungkung. Nah dia tuh ada shifting ke bawah di sini, makanya dikurangi seperti itu. Oke. Nah ini untuk apa namanya penentuan elevasi tanah dasarnya. Tadi kan dikasih data perkerasannya, si betonnya itu 30 cm, terus pondasinya 20 cm, terus ada yang granular 20 cm, itu pondasi juga sebenarnya. Nah, elevasi di jalan itu berada di eh, lapis pondasi atau di bawah si lapis permukaan betonnya itu. Sementara elevasi tanah dasar itu berada di bawah eh, lapis pondasi maupun lapis granularnya fondasinya itu. Nanti tinggal dimasukin aja langsung berapa sih elevasi tanah dasar itu adalah elevasi jalan di PV. Ini untuk PV1 dikurangi tebal lapis fondasi dikurangi tebal lapis granular. Berarti 100,54 tadi elevasinya dikurangi 0,2 dikurangi 0,2. Ini kan dari sini dikurangi ini. Tidak dapat 100,164. Terus untuk yang PI juga sama, PVI dulu juga sama, nanti dapatnya segini. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk kasih keseluruhannya. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak untuk nomor 3? Ini itu agak repot. 1 sampai 35 nih. Enggak ya, karena belum ada, aku lanjut dulu ya. Berikutnya untuk desain lanjutan untuk nomor 4. Di sini disuruh nyari berapa sih pengurangan kecepatannya dan berapa kecepatan di ujung landai kalau ada truk yang kecepatan awalnya itu 80% dari kecepatan rencana. Tadi kan eh, kita pertama tuh nyari dulu berapa sih pengurangan kecepatannya. Nah ini tuh kebetulan aku nggak dapat grafik ini di standar yang tadi itu, makanya aku langsung ambil dari PPT karena kalau nggak benar-benar nggak bisa dihitung sama sekali. Karena itu tersedia cuma buat yang 5% doang. Jadi kayak sangat tidak akurat kalau kita pakai yang itu. Dan itu pun, sorry, nggak ada pengurangan kecepatan juga ya kalau nggak salah. Itu cuma buat panjang kelandaiannya, dapatnya berapa. Tapi kalau terkait pengurangan kecepatan, aku nggak temu. Mungkin kalau ada yang nemu bisa kasih tahu ya. Nah, ini secara grafis nanti dapatnya sekitar di sini. Untuk si persen accuracy ini tadi kan kelandaiannya 4,19% ya.
berarti di sini. Lalu panjang landai itu 484,767 meter, berarti di sini. Tinggal tarik garis. Nanti ini kira-kira ini berapa nih? Ini kebetulan karena aku pakai Excel dapatnya segini. 1,2 sekitar 21,25 km per jam. Pengurangan kecepatannya. Tadi kecepatan masuknya itu 80% dari kecepatan rencana. Jadi 80% kali PR itu berarti kan dapatnya 64 ya. Lalu dikurangi dengan pengurangan kecepatannya 21,25. Berarti dapatnya adalah 42,75 km per jam untuk kecepatan perkiraan kecepatan truk di ujung landainya atau setelah dia nanjak. Nah, setelah nanjak di sini itu berapa kecepatannya. Nah, kalau di kriteria yang tadi juga itu ada tentang lajur pendakian. Berapa sih apa, apakah dia dibutuhkan atau enggak? Dia tuh ada kriteria terkait pemenuhan kebutuhan lajur pendakian. Nah, yang pertama itu kriterianya adalah kalau panjang kritisnya terlampaui. Nah, itu nggak memenuhi. Karena tadi kan panjang kritisnya yang untuk 5% bahkan. Untuk 5% aja itu masih 600 ya kalau nggak salah tadi. Sementara kita dapetnya cuma tadi berapa? 484. Jadi kayak masih masih oke lah. Masih berarti untuk lajur pendakian udah otomatis nggak memenuhi untuk kriteria pertama. Lalu yang kedua, jalan memiliki VLHR 25, lebih dari 25.000 SMP per hari. Itu datanya nggak tersedia di soalnya. Jadi eh, tidak dapat ditentukan. Sebenarnya bisa dihitung dari si kriteria perencanaan tadi. Itu kan ada eh, volume per jamnya. Itu bisa dikonversikan ke eh, volume per harinya. Cuma itu kan sebenarnya bukan VLHR ya. Jadi kayak ya sebenarnya sama aja nggak bisa ditentuin juga. Lalu persentase truk lebih dari 15%. Nah ini itu datanya nggak ada juga, jadi nggak bisa ditentuin. Jadi kesimpulannya nggak diperluin lanjut pendakian karena nggak ada kriteria di atas yang memenuhi. Terus untuk yang C ini disuruh desain tentang lajur darurat. Nah itu sebenarnya di si standar itu ada tabelnya gitu, ada tabel terkait berapa sih si panjang si L yang dibutuhkan itu. Tapi kayak tabelnya itu kalau aku lihat dari persamaannya tuh nggak cocok gitu loh sama persamaannya. Kayak beda jauh banget. Makanya lebih baik sih pakai pakai yang persamaan ini aja. Pakai yang persamaan ini karena itu persamaan ini itu udah emang udah dipakai di banyak standar ya. Jadi kayak itu udah benar persamaannya. Cuma kalau yang tabel yang di standar standar BM itu menurut dari yang aku lihat sih kurang sangat tidak cocok. Sangat tidak cocok dengan hasil ini. Karena bedanya bahkan bisa berapa ratus gitu. Lalu ini aku asumsi aja. Ini kalian juga boleh asumsi ya. Materialnya mau pakai apa? Kalau aku asumsinya pasir untuk aja daruratnya itu. Kemudian R-nya itu ini apa ya? R itu aku lupa apa. Oh, R itu yang ini. Bukan bukan. Ini R itu tuh persen intinya tuh kasarannya dia berapa ya untuk dapat menghentikan si eh, kendaraan yang masuk ke dia. Jadi makin tinggi R-nya itu berarti dia makin makin kasar atau makin besar gesekannya. Lalu kayak masuknya itu asumsi 120 km per jam karena biasanya emang segini ya, untuk kecepatan lajur rencana lajur darurat 120. Lalu G-nya itu yang 15%. G itu yang ini. Itu kalau lajur darurat tuh bisa bisa ada model yang menanjak, bisa ada model yang datar, bisa juga model yang menurun. Jadi bisa macam-macam modelnya. Kalau aku pilihnya yang menanjak. Lalu modelnya timbunan pasir. Yang penting yang ini. Lalu panjang lajur daruratnya itu dapatnya segini. Masuknya kan masuknya ke sini berapa? 1,254. Ini konstanta. Dikali dengan R itu yang tadi 5%, tambah G 50% juga per 100. Tapi ini pesannya nggak, ya ini sebenarnya sama aja. Kalau misalnya nggak mau per 100, masukinnya persennya 15% tambah 15%. Tapi dikurung nantinya. Nanti dapatnya 94,488 meter untuk panjang lajur daruratnya. Kemudian pakai lebarnya 8 meter. Itu ini sebenarnya nggak ada di standarnya juga, cuma di PPT bapaknya ada. Jadi pakai 8 meter. Karena ini lebar minimal supaya bisa menampung dua kendaraan secara aman. Kemudian lajur daruratnya itu ditempatkan pada bagian turunan atau pada arah balik. Jadi ini di kuis kemarin ada juga ya. Nah, tempatnya itu di sini. Tuh.
Dan dia tuh bentuknya lurus ya, nggak boleh belok gitu, nggak boleh ikut tikung, karena nanti bisa berbahaya sekali itu. Itu sketsanya sebagai berikut ya, ini sketsanya. Nah, dia tuh nggak boleh belok. Tapi kalau cara vertikal ya nggak apa-apa. Kalau mau di karasin gini. Tuh, ini lagi utamanya tadi kan si Pandaiannya kan 4,19% ya. Karena pada turunan berarti dikasih minus. Tidak dapat. Ini timbunan pasirnya dengan si G-nya itu tadi 15% masuk ke sini. Gitu. Itu untuk UAS 2022. Ada yang mau tanyain dulu kan? Tunggu sampai 42. Oke, belum ada ya. Kalau belum ada, boleh dilanjut ke siapa ini? Boleh lanjut pembahasan tahun lainnya dari Naji atau Jogi. Dapat duluan, Ji. Ya, gue. Buka. Udah kelihatan belum? Udah kan ya? Ji, Aman Ji, bos. Aman. Hah? pastiin dulu, Ji. Ini yang terbaru kan? Iya bang, dari Oke, Canva oke. bang. Oke, oke. Lanjut, lanjut. Oke bang. Oke. Lanjut ya, ini bahas SUS 2021 2018. Tadi bahas sama Steph 2022. Sebenarnya kurang lebih sama sih. Beda dikit doang. Malah ini kontennya lebih sedikit daripada yang 2022. Ya jadi seperti biasa kita kenalan dulu kali ya. Kalau udah pada lupa sama kita. Ya lanjut, ini kita bahas SUS 2021. Jadi kurang lebih soalnya kayak gini, kurang lebih sama. Kayak tadi dikasih peta kontur gitu, terus dikasih informasi kayak jenis jalannya apa. Tuh, jenis jalannya di sini tuh kolektor primer dengan medan bukit. Dikasih tahu juga info LHR-nya berapa, yaitu sekian 39.000 SMP per hari per dua arah. Terus VCR-nya pada saat jalan buka itu lebih besar dari 0,45 tapi lebih kecil dari 0,65. Faktor K 0,1, persentase kendaraan berat atau truknya itu 5%, faktor IMP kendaraan truknya itu 2,5. Ya, pokoknya datanya kurang lebih seperti ini, sama seperti soal di tahun 2022. Dikasih juga trase per alternatif yang nanti bakal kalian pilih. Ya, ini soalnya ada 5 soal, kurang lebih sama kayak tadi. Cuma yang ini tuh nggak ada jalur darurat sih. Nah, pertama nentuin dulu kriteria perancangan desainnya. Tadi kan udah diketahui ya kalau kendaraan berat truk itu 5%, berarti kendaraan biasanya ada 95%. Nah, terus nanti bisa dapetin LHR-nya. Hitung, dapat VLHR, dapat total, terus nanti dapat turunin itu dapat jumlah lajurnya. Nah, terus diambil juga kriteria dari UU nomor 38 tahun 2004 sama Permen PU itu dapetin kriteria perancangan kayak di kanan ini. Nah, makanya kalau kalian close book sih good luck aja ya, apalin ya berarti ya. Kalau tahun kemarin alhamdulillahnya open book, jadi masih bisa buka lihat kriteria perancangan ini. Nah, yaudah kayak inget-inget. Paling yang utama mungkin kalian ingetnya yang bagian arteria sama kolektor primer aja sih harusnya. Biasanya mah itu paling. Ya dari UU ini ntar diturunin dapat sekian 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 lebar lajur, lebar bahu dalam, lebar bahu luar, median, rumaja, rumija, ruasja, dan bisa kalian baca sendiri. Oke, next. Ini potongan tipikal melintang tipikal. Ini sebenarnya gambarnya mirip banget sama kayak yang kalian dapetin dari Civil 3D lah. Kalian gambar aja kayak gitu gitu kurang lebih. Dengan dimensi yang sama juga. Ya, ini punya. Kalian bisa lihat ya dimensinya B, C, D, F, G-nya. Ini apa aja. A itu apa, B itu apa, B, C itu apa, D, F. Nah, dari sini kalian gambar kayak gini. Seperti pada GeoJal kemarin nubes lah buat gambar potongan melintang. Easy. Oke, ini selanjutnya memilih alternatif terasa terbaik. Tadi mungkin udah jelasin Mas Steph pakai engineering judgment ya seperti biasa. Kalian tentuin, kayak kalian jelasin juga kenapa dipilih gitu. Nah, untuk case kali ini itu bakalan dipilih terasa yang ABE. Kenapa? Itu karena dia punya jarak yang lebih pendek daripada ACE gitu. Terus kayak bisa dibilang cukup landai lah. Jadi kemungkinan timbunan galian itu lebih sedikit daripada ACE sama ADE.
Oke. Selanjutnya nih perhitungan tikungan sama kayak yang tadi 2022. Ini tuh perhitungannya pakai SCS. Pertama kalian cari dulu R-nya berapa dengan persamaan ini. Terus nanti seperti biasa iterasi ini sebenarnya buat aku persingkat aja. Ini langsung aku masukin hasil iterasi terakhirnya. Ini tuh dapetin R-nya 140 meter dan LS-nya 71 meter. Tapi kalau pada pengerjaan, pada ujiannya tentunya kalian harus melakukan iterasi. Kalian coba-coba dulu kayak R-nya berapa sampai didapetin TS-nya itu oke terhadap DAB dan DBE jaraknya itu ya. Terus nanti kalau udah selesai iterasi dan udah dapet oke, dapet R-nya, dapet LS sama dapet E-nya dari tabel ini. Harusnya ini disediain sih di kertas ujiannya. Oke, selanjutnya menentukan panjang lengkung total itu dengan L totalnya itu sama dengan LC ditambah 2LS dari perhitungan sebelumnya di sini ya. Habis itu dapetin nilai sekian, pergeseran lokasi trase itu pakai persamaan ini didapat nilai sekian. Terus nanti stationing, sebenarnya stationing kalau nggak salah kemarin pas UTS udah kan, dan kalian juga udah paham lah fundamentalnya pas lagi ngerjain tugas. Itu yang penting titik-titik penting, titik awal, titik akhir, dan titik-titik kayak ATS, SC, CS, dan ST. Oke, selanjutnya ini penentuan STA. Nah, Kak, tentuin dulu kayak misal ya udah pokoknya kayak kalian pilih titik misal PVI satunya itu 0 di titik STA 0 banget ini terus titik PVI 2-nya itu di titik E alias di akhir. Nah, kenapa kayak gitu ya tentunya kalian jelasin nanti kalau di sini penjelasan itu untuk membebaskan pelandaian yang disarankan. Nah, nanti dari sini kalian bisa menggambarkan kelandaiannya dengan ya ngitung nih selisihnya dari elevasi ini. Udah kurang lebih dapetin kelandaiannya, terus nanti kalian cek batasan kelandaiannya sama batas ini gitu, sesuai dengan kecepatan rencana. Kalau di soal tadi kan kecepatan rencana 60, jadi kelandaian maksimumnya itu 5%, dan dari sini dapetin kelandaian maksimum, kelandaiannya itu 4,89% untuk terasa ABE. Jadi masih di bawah 5%, jadi memenuhi. Nah, terus kalau dengan tentuin gradien sebelum dan setelah titik E, nah karena tadi barusan udah dihitung nih, 4,89 itu sebelum titik E alias dari PVI 1 ke PVI 2 ini. Selanjutnya sudah titik E 0 karena nggak ada datanya jadi diasumsikan datar. Oke, selanjutnya ini nentuin pada STA berapa ujung lengkung PVI 2 vertikal berada. Pertama kalian hitung parameter PVI satunya dulu, yaitu yang cekungnya dulu. Jadi dengan persamaan berikut dan kalian bisa merefer pada tabel berikut, nanti bakal didapetin nilai dari uh, S-nya, nilai L-nya. Terus nanti kalian cek apakah S lebih besar daripada L. Jika memenuhi, oke. Terus selanjutnya kalau kalau nggak memenuhi, kalian hitung pakai persamaan berikut. Nah, karena di sini S-nya itu lebih besar dari L, ya udah lanjut hitung LV2-nya dan hitung LV3. Terus nanti kalian pilih LV yang paling maksimum dari ketiga perhitungan yang telah kalian lakukan. Nanti dapetin yaitu LV3 ini yang paling gede 88,02 ya. Terus nanti kalian uh, uh, lakuin perhitungan kayak gini lah. Kalian tentuin STA-nya, elevasi asli, terus koordinat XY-nya, elevasi jalan, sama keterangan buat didapetin nanti pada STA berapa. Itu ujung lengkung PVI 2 vertikal berada. Nah, tadi itu udah perhitungan cekung, selanjutnya kalian juga lakukan perhitungan untuk yang cembungnya. Kurang lebih perhitungannya sama aja kayak yang cekung. Jadi kalian cek, terus tapi nanti bedanya mungkin di persamaannya. Terus nanti bakal setelah kalian hitung, kalian cari LV pilihnya itu yang maksimum dari LV-LV yang telah kalian hitung. Terus nanti bikin rekapitulasi tabel kayak gini kurang lebih untuk dapetin parameter PVI 2 cembungnya. Nah, terus nanti bakal dapetin ujung PVI 2 itu ada di STA 0 plus 415,199. Ini akhir LV. Dapetin di situ. Oke, selanjutnya perhitungan subgrade. Kalian kan udah di Tubes kan udah tahu kan ya, kalau sebenarnya singkatnya itu kalau di
perkerasan itu ada lapis permukaan yang ya emang perkerasan yang kalian lihat pakai mata, terus ada subbase atau pondasi atas sama pondasi bawah. Terus kayak bawahnya baru eh yang namanya subgrade. Subgrade itu intinya tanah dasar, kayak intinya bukan tanah yang ditambah, tambah lah. Kalau pondasi bawah atas kan mungkin bisa ditambah entah itu soil semen atau apapun itu, dan lapis permukaannya ini kan biasanya antara perkerasan kaku kayak beton atau aspal. Nah, kalau subgrade itu intinya tanah dasar banget. Jadi intinya sih gampang sih buat dapetin elevasi tanah dasar, ya kalian tinggal nyari elevasi desain jalan dikurangin tebal dari pondasi ini. Terus nanti bakal dapetin elevasi tanah dasar untuk titik PVI 1 dan untuk TI ya kurang lebih kayak gitu. Tinggal elevasi jalan kurang total dari lapis pondasi. Nah, selanjutnya untuk perhitungan panjang landai dan lajur pendakian, ini tadi dari uh, dapatkan panjang landai dari yang sebelumnya dan panjang kritis maksudnya dapetin dari tabel yang sebelumnya. Nah, terus kalian cek dulu panjang landai itu lebih panjang kritis apa enggak. Kalau ternyata melebihi, ya udah nih kalian jawab dan mungkin kalian jelaskan dengan paragraf analisis bagaimana nanti di soal. Terus bila kendaraan berat memasuki titik A dengan kecepatan 80% dari kecepatan rencana, berapa kan perkiraan kecepatan truk di ujung landai ketika di titik E. Nah, kecepatannya kan tadi berkurang 20%, jadi tinggal 80%, dapetin 48 km per jam, terus dengan grafik yang sama yang tadi juga, nanti kalian cari speed reduction-nya dengan narik garis. Kalau di sini dapetin speed reduction itu 20, jadi nanti 48 dikurangin 20, dapetin kecepatan ujung landainya itu 28 km per jam. Terus untuk nentuin butuh lajur pendakian apa enggak, ini parameternya. Jadi arus lalu lintas total arah tanjakan lebih dari 200 kendaraan per jam, arus lalu lintas truk arah tanjakan lebih dari 20 kendaraan per jam, sama terdapat pengurangan kecepatan sampai 15 km per jam pada kendaraan truk berat. Nah, untuk kasus ini arus total tanjakan itu 2370, jauh lebih besar, arus lalu lintas truk juga 197,5, lebih besar dari 20, dan pengurangan kecepatan tadi setelah kita hitung dari grafik ini itu 20 km per jam itu lebih dari 15. Jadi dengan demikian kesimpulan itu perlu dibuat lajur pendakian truk. Oke, lanjut. UAS 2018. Tingkat jawab. Oke, makasih Ji. Kita lanjut ke UAS 2018 teman-teman ya. Kalau suara yang nggak jelas bilang aja. Yang ini tuh kondisinya close book, jadi harusnya lebih gampang sih. Ntar kalian lihat aja di perhitungannya. Kasusnya gini, dikasih trase, ada segmen jalan yang direncanakan, ada 3 alternatif buat menghubungin A sampai E. Jadi tengah-tengahnya ada B, C, sama D. Terus data perencananya dikasih, kecepatan rencananya 60 km per jam, jumlah lajurnya 2 lajur 2 arah, terus E maksimumnya 10%. Dikasih juga data jaraknya, AB, AC, AD, lalu sambungannya, dan sudutnya juga. Untuk soalnya ada 4. Kita bakal pilih trase, terus kita bakal bikin lengkung horizontal juga pakai jenis lengkung SCS, nanti ada perhitungannya. Terus untuk lengkung vertikal kita tentuin gradien sama elevasi trasenya. Dan yang nomor 4 itu lebih teoritis aja sih. Oke, next. Yang pertama buat yang menentukan trase. Nah, soalnya kan pilih alternatif trase yang terbaik menurut Anda. Jadi ini menurut saya ya. Ya, teman-teman bisa setuju dan nggak setuju. Eh, buat tentuin trase ini, parameter tinjauannya kurang lebih 3. Itu panjang total trase, sudut trase, sama perubahan ketinggian trase. Buat jarak, itu secara jarak emang yang paling panjang buat ACE yang dipilih di sini. Akan tetapi buat eh, sudutnya, ACE ini ngasih sudut yang paling landai. Jadi nanti jalannya tuh lebih landai dari yang lain. Daripada yang ABE dan ADE. Itulah kenapa aku pilih ACE di sini. Coba next lagi, Ji. Oke, kalau segi jarak, ADE emang yang paling pendek sih. Cuman kenapa ACE? Yang pertama tadi aku bilang sudut tikungannya besar. Terus dari segi kecuraman, sebenarnya rata-rata sama sih. Tapi kita bisa lihat kalau kecuramannya nggak terlalu besar.
Nah, kalau teman-teman lihat di sini ACE yang dipilih itu memotong si garis konturnya nggak lebih tegak lurus dari ADE. Itu sih pertimbangannya kenapa milih ACE. Jadi kita bakal coba lanjut buat bahas ini pakai ACE aja ya. Next. Selanjutnya ada perhitungan tikungan. Nah, di sini poin-poinnya ada ngitung jari-jari terbesar buat lengkung SCS ini, terus panjang lengkung totalnya, lalu ada pergeseran trasenya dan stationingnya, sama nanti gambar sisanya dua yang terakhir. Buat parameternya, parameter apa aja yang dihitung, kita bergantung ke parameter kontrol tadi dengan V rencananya 60 km per jam dan LNS-nya 4. Di sini aku ada tabel diagram ada tabel super elevasi. Jadi aku langsung pakai yang dipakai di sini aja ya. Jadi iterasi yang pertama dan kebetulan langsung cocok itu aku pakai R-nya 250 yang di kiri dengan kecepatan rencananya 60, jadi bakal pakai LNS-nya 4 sama eh, LS-nya itu 56 di situ. Sorry ya gambarnya kurang jelas. Nah, buat parameter yang dihitung ini ada yang di kanan. Ya, teman-teman pasti udah tahu juga ya. Theta S, delta C, LC, YC, XC, K, terus sampai nanti kita mau ngecek perbandingan TS dan jarak antar AB dan BE. Sorry, di sini AC dan CE ya. Coba next lagi, Ji. Dari hasil perhitungan, kita dapat yang tabel kanan ini, LS-nya 56 tadi dari tabel, R-nya 250 juga, yang kebetulan langsung cocok. Cocoknya dilihat di mana? Di eh, perbandingan TS sama jarak antar AC dan CE ya tadi. Jadi kalau dilihat di sini TS kita tuh 169,728 dan itu masih lebih kecil dari jarak AB itu 198 dan jarak BE. Sorry aku nggak ganti di sini harusnya jarak AC dan CE ya. 198 dan 218. Jadi kesimpulannya R yang kita pakai yang 250 meter ini memenuhi syarat. Itu jawaban untuk yang A. Untuk yang B, panjang lengkung total itu 313,436. Lengkung total dari mana? Ada juga di situ perhitungannya ya. LC tambah 2 kali LS. Untuk pergeseran lokasi trase, jawaban yang C, di titik PI itu si nilai ES-nya ya maksudnya. Nilai ES-nya 37,8413. Dapatnya dari mana? Udah ada juga di situ. Jadi ABC udah kejawab buat nomor 2. Next. Selanjutnya yang D, tuliskan stationing untuk titik-titik penting dari titik A sampai E. Ini sama ya kayak tadi. eh Buat ngitung A ke E itu cara ngitungnya gimana ya? A titik awalnya aja 0, TS-nya DAB min TS, SC-nya TS plus LS, baru CS-nya SC plus LC. Ini teman-teman mungkin lebih gampang kalau balik lagi ke sebelumnya ya. Sampai ke E itu ST ditambah jarak BE dikurang TS. Terus kita hitung juga super elevasinya di sini. Sorry aku nggak ngelampirin, tapi nanti aku kasih aja Excel-nya ke teman-teman eh, kalau ada yang mau ngotak-ngatik dan ngecek. Oke, next lagi. Berarti sekarang kita masuk ke gambar diagram super elevasinya sekaligus sama ngejawab yang pertanyaan poin terakhir, yaitu tipikal potongan melintangnya. Buat diagram super elevasinya kayak gini, nanti bentuknya sketsa aja, pakai penggaris atau nggak pakai penggaris juga bisa sih kayaknya. Aku kemarin nggak pakai penggaris, tahun lalu. Terus kalau buat yang tipikal potongan melintangnya, itu kalau teman-teman lihat di sebelumnya, coba balik lagi, Ji. Eh, Buat super elevasi kiri dan kanannya sama tuh 2%, cuman yang pembedanya ada di 6,2 dan min 6,2. Next lagi, Ji. Jadi itu nanti disesuaikan aja, gambarnya kurang lebih seperti ini, tapi teman-teman ganti 4%-nya jadi 6,2%. 6,2% dari mana? Dari tabel super elevasi tadi lagi. Jadi besok tergantung
eh, nilai-nilai LNS, Max, sama R teman-teman sih. Jadi yang di otak-atik di situnya, di bahunya itu, yang 4%. Coba next. Lanjut ke lengkung vertikal. Di lengkung vertikal ini kita cuma nentuin dua parameter aja, yaitu gradien sama nilai elevasi di titik E-nya itu. Buat nilai elevasi tadi, selisih elevasi dari mana? Ini dari perhitungan yang pertama banget pas kita nentuin trase, itu lihat gambar kontur aja. Intinya semuanya A ke E itu mau dari titik B, titik C, titik D, semuanya sama, 20 elevasinya. Terus jaraknya 389,98 itu hasil perhitungan kita tadi di L total ya. Sorry, di stationing ya. Sorry. Di stationing karena produk akhirnya itu yang 398. Terus next dulu. Sorry. Sebelumnya. Oke, jadi buat ngitung gradiennya itu elevasinya aja 20, tapi ini kan harusnya bukan min 20 ya, tapi 20 karena mutlak aja. 20 kali 100 per jaraknya 389. Dapatlah gradiennya sekitar 5,128%. Buat nentuin elevasinya itu kita bawa lagi, kita pakai lagi gradiennya A, L-nya 60 meter, ini pakai passenger safety tadi. Terus buat EV-nya, penghitungannya A dikali L per 8. Dapat EV-nya 0,384 dan E-nya 120 meter, ini dari peta konturnya. Jadi kita dapat E-aksen atau itu yang diminta di soal. Elevasi trasenya itu elevasi kontur yang 120 dikurang EV. Dapatkan E-aksen 119,615. Next, Ji. Selanjutnya masuk ke panjang kritis. Ini udah nomor 4 ya. Nomor 4 tadi kan isinya nggak terlalu pakai penghitungan. Cuman teman-teman bisa bawa balik lagi si gradien tadi, tabel gradien tadi. Panjang kritis ini kan sebenarnya adalah panjang maksimum landai supaya truk bisa mempertahankan kecepatannya sehingga penurunan kecepatannya nggak lebih dari beberapa nilai yang sudah ditentukan. Nah, kalau kita lihat di sini, kecepatan rencana kita itu kan 60 km per jam. Dan untuk kelandaian 5%, yang adalah gradien kita tadi 5%, itu seharusnya nilainya 210, sedangkan punya kita itu 389. Jadi kita sudah melebihi. Kalau kita balik ke soal, sorry. Nah, kalau kita balik ke soal, yang ditanyakan itu kan sebenarnya apakah panjang landai dan kelandaian yang terjadi melebihi panjang kritisnya. Jadi sebenarnya pertanyaan cuma iya dan tidak. Jadi karena hasil penghitungan kita lebih, ya jawabannya iya. Gak ada yang ditanya lebih jauh dari situ sih. Cuman teman-teman kalau mau nambahin, aku ada beberapa pertimbangan saran tambahan buat nambah-nambah jawaban ya. Berarti jalan kita ini nggak cocok digunakan oleh kendaraan besar seperti truk dan high vehicle lainnya lah, tank, apapun itulah. Lalu parameter kecepatan pada awal tanjakan yang di bawah ini kan kita membandingkannya sama peraturan yang udah ada ya. Itu sarannya bisa digunakan lebih dahulu saat penghitungan SCS. Jadi kalau bisa si nilai jarak kita itu ya kita tentuin maksimalnya 210 lah gitu biar masih ada di masih sesuai dengan panjang kritisnya gitu. Sisanya sih teman-teman bisa nambah-nambahin aja sih pertimbangannya pakai sense of engineering masing-masing. Begitu aja. Next. Lalu untuk speed reduction dan lajur pendakian. Nah, ini buat menjawab soal yang B. Yang kiri itu buat jawab soal yang B ya. Jadi si grafik ini eh, kita bakal tentu ini. Jadi kan kita tadi nilainya sekitar 389 si jaraknya. Nah, kalau kalian lihat di garis kuning ini ya aku estimasi ini sekitar situlah. Itu kurang dari 400. Dan persentase kita tuh tadi ada di 5% lebih dikit. Jadi
Kalau kita bikin garisnya, kita temuin gitu, harusnya kita ada di sekitar angka 23 km per jam. Nah, panjang rencana kita kan tadi eh, 60 km per jam. Jadi perkiraan kecepatan truk di ujung landai kita bakal kurangin sama si angka 23 tadi. Jadi untuk kecepatan truk di ujung landai seharusnya sekitar 37 km per jam. Baru buat jawab soal yang terakhir, apakah menurut Anda diperlukan lajur pendakian? Ini dari PPT ada ya harusnya. Kriteria lajur pendakian itu yang pertama harus lalu lintas total arah tanjakan lebih dari 200 km per jam. Ini udah memenuhi. Yang kedua, arus lalu lintas truk arah tanjakan lebih dari 20 kendaraan per jam. Yang ini kita sebenarnya nggak dapat. Tapi yang ketiga, terdapat pengurangan kecepatan sampai 15 km per jam. Nah, si grafik yang di kiri tadi kan buat nentuin berapa pengurangan kecepatan yang terjadi dari kecepatan rencana kita. Nah, pengurangan kecepatannya itu di 23 km per jam. Sedangkan syaratnya itu maksimal 15 km per jam. Jadi kita udah melebihi lah. Jadi kesimpulannya perlu dibuat lajur pendakian truk. Begitu aja kalau dari yang 2018. Untuk penghitungannya, karena tadi banyak bentuknya tabel, nanti bakal aku sertain si Excel-nya. Mungkin begitu. Aku kembalikan ke Najih atau Steph. Ya udah pokoknya semangat semangat ya. Ada ujiannya. Gampang lah. Gimana, Steph? Ya, mungkin boleh absen dulu kali ya. Oke, absen. Bisa minta tolong panggil nggak dari bawah aja nih. Oke, Nabila Maritza. Hadir. Hadir. Naufal Jabran. Hadir. Hadir, Naufal Jabran. Itu Tasya, Tasya. Hadir, Bos. Oke, Bangkit. Hadir. Oke, bagus. Talita, Talita. Hadir. Oke, Talita hadir. Marcelino. Hadir, Bos. Oke, Yohanes. Hadir, Bos. Evan, Evan. Hadir, Bos. Oke, Syauki. Hadir, Bos. Oke, Riza. Riza, Riza. Pulang kampung, Riza. Ernest. Hadir, Bos. Oke, Dava. Hadir, Bos. Oke, Dava. Makasih udah hadir. Jonathan. Hadir, Bos. Oke. Ali, Ali. Alrijalu. Hadir, hadir, hadir. Oke, 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 oke. Valian Hartono. Hadir, Bos. Oke, Mirza. Hadir, Bos. Sony, Sony. Sony Hadir, Bos. Kesumanom. Oke. Samuel. Hadir, Bos. Oke, Dava. Dava Tali, Hadir, Dava Tali. Bos. Oke, oke, Hadir, bagus. Bos. Bagus, bagus, bagus. Naura. Naura Dwi Farasti. Oke, lagi ke Borma dia. Ikrom, Ikrom. Hadir, Bos. Ikrom hadir. Agung. Hadir, Bos. Oke, Agung ada. Banir, Banir. Hadir, Bos. Oke, Haikal Mahadana. Hadir, Bos. Oke, Adil. Hadir. Adil hadir. Michael Daniel Devino Sitorus. Hadir. Oke, hadir. Rio Nathaniel MP Nababan. Hadir. Oke, Reina Yofiel Kusumastuti. Hadir. Oke, Fadlir, Fadlir. Fadlir. Oke, lagi beli nasi goreng ini kayaknya buat makan malam. Wisesa. Hadir, Bos. Wisesa ada Misa Divina. Hadir, Bos. Raina. Hadir, Bos. Kairina. Hadir, Bos. Aris. Hadir, hadir. Oke, Tiara Putri Kania. Ada, Bos. Cecilia. Cecil. Oke,
Gak tahu nih, Cecil kemana nih? Santa Maria, Santa Maria. Wah, Santa Maria ini kemana dia? Petra, Petra, Petra ada. Hadir, Bos. Abdillah, Abdillah. Hadir, Bos. Oke. Doni, Hadir, Bos. Jeffer. Bos. Jeffer ada Jeffer. Oke. Muarofatul. Hadir, Bos. Oke. Izat. Hadir, Bos. Oke. Erika, Erika. Erika. Oke, nggak ada. Aura, Aura. Ada, Bos. Oke. Sania. Hadir. Oke. Yolanda. Hadir. Oke, Yolanda hadir. Anak Agung. Sorry, sorry. Anak Agung Ngurah Wibisana. Oh, Ngangkat nggak hadir. jemuran, Jok. Oke, ngangkat jemuran. Ivon. Oke. Himawan. Hadir, Bos. Oke. Musyafa Akbar. Hadir, Jok. Oke. Hasnan. Hasnan Muhammad Fauzan. Tadi izin. Oke, izin. Udah segitu ya berarti. Oh, ini Cecilia nih, connecting to audio. Cecilia, Cecilia. Hadir, Bos. Oke, hadir. Baru hadir maksudnya. Ada yang belum Bener, hadir? Bos. Oke, oke. Udah. Itu aja. Itu aja kayaknya. Erika Tania nggak ada. Erika Tania, Michael Abadi. Oke, udah sih. Udahlah. Itu aja. Oke. Ya tadi intinya buat yang 2022 itu emang agak beda sendiri karena disuruh buka standar si BM itu ya yang pasti kasih bapaknya hamil satu banget. Jadi ya kalau misalnya nggak disuruh pakai itu lebih baik sih pakai yang dari PPT bapaknya aja yang di was-was sebelumnya itu. Karena kalau pakai itu sangat merepotkan dan aneh juga angka di tabelnya. Jadi yang lain ada mau tambahin nggak? Kalau nggak ada mungkin bisa ditutup aja. Steph, itu si anak Agung. Baru Mana hadir dia. mana? Bukan baru hadir. Reconnect katanya. Sama gue ini. Gue mau ngirim ini. Sorry, gue mau ngirim file sekalian. Bentar. Gue share file biar sekalian aja di sini. Ini. Itu di save ya, teman-teman, di save. Udah kirim belum ya? Udah masuk belum? Udah masuk belum? Coba komen satu. Sama ini Steph Michael Abadi baru reconnect. Aman aman. Oke. Oke, udah ya. Steph, lu udah kalimat penutup lu? Emang mau apa lagi? Oh, nggak ada. Naji biasanya ada kalimat penutup dia. Ya, doa dulu, doa dulu. Ya, mungkin sebelum kita sudahi tutorial terakhir kita ini di semester ini, dan semoga kalian dapat nilai yang bagus-bagus. Kita doa dulu. Walaupun nggak tahu tadi di awal dibuka dengan doa apa enggak. Mari kita tutup dengan doa. Berdoa dengan menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa lanjutkan lain waktu. Karena doa tidak pernah usai. Semangat. Semangat lah, pokoknya lah. Semangat ya, teman-teman. Mohon maaf, mudah-mudahan matkul ini tidak memberikan trauma ya dengan segala tubes-tubesnya. Terima kasih. Amin. Maaf ya kalau kita ada salah ya, kawan. Ya, maafin juga. Steph, lu mau minta maaf gak? Ya udah tutup aja, Steph.
Sampai itu baik. Tutup. Kalian ada yang mau minta maaf nggak? Gak usah, udah. Makasih ya teman-teman udah hadir. Boleh live sekarang.